Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Nasib Dahnar Nababan dari program studi D3 PPB Penilai 2018 kelas 406. Di video saya kali ini saya akan memaparkan mengenai proses pengadaan barang mewah dari luar pabean menuju daerah pabean dengan tujuan konsumsi. Singkatnya adalah proses impor barang untuk tujuan konsumsi pribadi. Nah, beberapa agenda yang akan kita bahas dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pengadaan barang. Yang kedua, ilustrasi perhitungan tarif. Yang ketiga, persentase perpajakan. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan agenda kita yang pertama, yaitu proses atau alur impor barang mewah. Yang pertama itu kita menentukan barang yang kita inginkan. Kita bisa mencarinya dari negara mana dengan menggunakan media terpercaya. Yang kedua, kita melakukan transaksi pembelian barang. Melakukan transaksi pembelian internasional dengan menyertakan dokumen dan perjanjian tertentu. Yang ketiga, setelah membeli, barang akan tiba di Indonesia sesuai dengan estimasi yang telah ditentukan. Setibanya di Indonesia, maka akan diproses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang keempat, kita wajib melengkapi administrasi perpajakan. Kewajiban ini supaya barang tersebut dapat kita terima. Administrasinya dapat berupa tarif bea masuk, PPN impor, PPNBM atau pajak penjualan barang mewah, dan yang lainnya. Yang kelima itu adalah setelah administrasi selesai, maka barang tersebut dapat kita terima. Nah, untuk memberikan penjelasan yang lebih konkret, maka saya akan memberikan suatu ilustrasi. Jadi, seorang pria bernama Mr. X ingin membeli mobil mewah dari negara Amerika Serikat. Mobil tersebut merupakan mobil pabrikan BMW. Nah, dia melihat harga pasar dunia mobil tersebut di Amerika Serikat senilai 141.695 dolar Amerika Serikat dengan spesifikasi mesin 1499 cc. Untuk pengiriman mobil tersebut dikenakan biaya yang diasumsikan sebesar 9% dari harga mobil. Dengan dilengkapi asuransi pengiriman setelah membayar 3% dari harga mobil tersebut. Dengan data sekarang, kurs dolar terhadap rupiah adalah 14.700 rupiah untuk 1 dolarnya. Kita akan masuk ke perhitungannya. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan CIF. Apa itu CIF? CIF itu merupakan singkatan dari Cost Insurance and Freight, yaitu harga, biaya asuransi, dan biaya pengiriman. Kita akan membahas yang pertama adalah untuk harga mobil. Jadi harga mobil di Amerika Serikat itu sebesar 141.695 dolar Amerika Serikat dengan kurs terhadap rupiah itu sebesar 14.700. Jadi harga mobil tersebut sebesar 2.082.916.500. Yang kedua, untuk biaya asuransi dan pengangkutannya. Tadi dibilang biaya asuransi sebesar 3% dari harga mobil, maka biaya asuransi senilai 5 juta sekian. Dan untuk biaya pengangkutan sebesar 9% dari harga mobil. Jadi biaya pengangkutan sebesar 187 juta sekian. Jadi total CIF yang kita bayarkan adalah sebesar 2.276.2.860 rupiah. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan perpajakan. Yang pertama yang dikenakan adalah bea masuk. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, untuk mobil yang akan dibeli oleh Mr. X itu dikenakan tarif bea masuk sebesar 40% dari nilai CIF. Tadi kita ketahui bahwa nilai CIF tersebut sebesar 2,2 miliar, maka besarnya bea masuk yang dikenakan adalah sebesar 910 juta sekian. Yang untuk perhitungan pajak keduanya itu yaitu PPN impor. Tarif PPN adalah tarif tunggal yang sama untuk semua
jenis PPN termasuk PPN impor dan PPN dalam negeri, yaitu sebesar 10%. Nah, untuk PPN impor dikenakan 10% dari nilai impor. Nah, untuk mencari nilai impor itu kita dapat menggunakan rumus, yaitu nilai impor sama dengan CIF ditambah bea masuk. Jadi nilai impor kita sama dengan 3.186 juta sekian. Jadi total PPN impor yang akan kita bayarkan adalah 10% dari nilai impor, yaitu 318 juta sekian. Kemudian pajak yang dikenakan yaitu PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Mobil yang akan dibeli oleh Mr. X dikenakan PPNBM karena menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM, mobil tersebut tergolong barang mewah. Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tarif PPNBM yang berlaku untuk mobil yang dibeli oleh Mr. X tersebut adalah menyesuaikan untuk ketentuan mobil. Ketentuan mobil tersebut merupakan kelompok kendaraan bermotor berbentuk sedan dan isi silinder di bawah 1500 cc. Maka tarif yang dikenakan adalah sebesar 30% dari nilai impor. Nilai impor tadi sebesar 3.186 juta sekian. Maka total PPNBM yang dibayar adalah sebesar 955.921.000 sekian. Nah, berikut kita akan mengamati persentase perpajakannya. Pajak pertama yang dikenakan adalah bea masuk, yaitu sebesar 40% dari nilai CIF yang tadi. Yang kemudian adalah PPN impor sebesar 10% dari nilai impor. Yang ketiga adalah PPNBM, yaitu sebesar 30% dari nilai impor. Nah, kalau biaya dasar yang harus dikenakan oleh Mr. X itu jika pembelian dari luar negeri itu sebesar nilai CIF. Tapi biaya yang harus dikeluarkan secara total oleh Mr. X itu adalah sebesar 4.460.965.000. Nah, selisih yang sangat besar yaitu untuk pajak. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk pajak semata adalah 2.184.962.000. Jadi jika itu dipersentasekan sebanyak 96% dari biaya CIF-nya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah untuk pembelian impor barang mewah. Yang pertama itu, barang mewah impor itu memiliki pajak yang sangat besar. Bahkan ada barang yang melebihi 100% dari nilai barang pada dasarnya. Yang kemudian itu, birokrasi. Pada saat pengimporan barang terdapat banyak birokrasi yang harus dilewati, yaitu proses yang cukup panjang dan rumit. Yang ketiga itu waktu. Ketika melakukan impor barang membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat itu adalah subjeknya. Untuk melakukan impor barang mewah hanya dilakukan oleh orang yang benar-benar mampu atau orang-orang yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Nah, di akhir ini saya memberikan saran, yaitu cintailah produk-produk Indonesia supaya memajukan industri di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan dari video ini bisa memberikan sedikit pengetahuan buat kita semuanya. Pada akhir kata saya mengucapkan, mengenang mantan memanglah perih. Cukup sekian dan terima kasih.